Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan wal muriyati qadhan wal mughirati subhan fa'atna bihi naf'an fawasatna bihi jam'an. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin laqabir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, tsumma al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu nasu kal-farasil mabthus, wa takunu jibalu kal-ihlil manfus, fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin salat subuh berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang saya cintai, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan 1440 Hijriah, bulan yang penuh berkah, maghfirah atau ampunan. Sholawat serta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikut-pengikutnya yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Hadirin yang berbahagia, pagi ini tema yang kita bicarakan tentang Ramadan bulan
keutamaan dan pengendalian hawa nafsu. Tema ini merupakan kutub subuh yang keempat atau yang terakhir di Ramadan 1446 Hijriah. Sebelumnya tema-tema yang kita angkat, yang pertama spirit Ramadan bagi orang yang beriman. Kemudian tema yang kedua, berpuasa itu setengah sabar. Lalu tema yang ketiga minggu yang lalu tentang Ramadan penuh cinta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang suci dan penuh berkah. Di dalamnya terdapat berbagai keutamaan, dan yang berhak mendapatkan keutamaan Ramadan adalah orang-orang yang beriman yang dipanggil untuk melakukan puasa, seperti yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sangat viral ya, dan menjadi favorit kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Bahwa yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang yang beriman. Penekanannya bukan orang Islam ataupun manusianya, tetapi beriman. Karena itu tidak heran jika pada bulan Ramadan seperti saat ini sering kita jumpai di terminal atau di pasar, bahkan di tempat-tempat tertentu masih banyak umat Islam yang merokok di siang hari, makan dan tidak berpuasa. Mereka hanya Islam namun belum beriman. Tegasnya, orang Islam belum tentu beriman, namun orang beriman sudah pasti Islam. Ramadan adalah bulan yang suci dan penuh berkah. Di dalamnya terdapat berbagai keutamaan sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan diikat. Juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa tidak memperoleh kebaikannya, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Dari Ubaidah As-Samit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan keberkahan. Pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapus dosa-dosa dan mengabulkan doa-doa. Allah melihat berlomba-lombanya kamu pada bulan ini dan membanggakanmu kepada para malaikatnya. Maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik darimu, karena orang yang sengsara ialah yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan ini. Hadis riwayat At-Tabrani.
Maka sambutlah bulan Ramadan dengan gembira. Siapkan segala hal yang menunjang agar Ramadan kita penuh arti. Lihatlah Ramadan kita sebelumnya sebagai patokan, lalu berusahalah agar amal ibadah kita meningkat lebih dari itu. Hal ini disebabkan keistimewaan ibadah puasa di bulan Ramadan yang pahalanya akan langsung diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal yang dilakukan anak Adam untuknya dan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Ia telah meninggalkan syahwat, makan dan minumnya karenaku. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kesenangan, yakni kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh bau orang berpuasa lebih harum daripada aroma kasturi. Hadirin salat subuh yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita mengatakan atau mendengar bahwa saum berfungsi untuk menundukkan hawa nafsu terhadap hawa nafsu buruk kita. Namun yang dimaksud sekedar menahan nafsu makan dan minum, tidak berbohong, tidak bertengkar, atau aktivitas lain yang bersifat moral semata-mata. Sekiranya faktanya demikian rubah, maka sebenarnya telah terjadi penyempitan makna dari menundukkan hawa nafsu itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran dan hadis menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menjelaskan bahwa hawa nafsu dan wahyu saling berbeda. Hawa nafsu adalah segala bentuk dorongan yang berasal dari dalam diri manusia. Oleh karena itu, hawa nafsu tidak hanya terbatas pada aspek moral saja, melainkan meliputi seluruh dorongan yang ada dalam diri manusia yang terwujud dalam seluruh aktivitas. Sebaliknya, wahyu adalah sesuatu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW berupa perintah dan larangan. Wahyu ini yang harus mengendalikan hawa nafsu manusia. Jika hawa nafsu manusia tidak dibimbing wahyu, ia akan cenderung pada keburukan. Oleh karenanya, ketika bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan menundukkan hawa nafsu, maka yang seharusnya terbayang dalam pikiran kita adalah kita mencampakkan dan membuang jauh-jauh seluruh aktivitas yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat sebenarnya dari usaha untuk menundukkan hawa nafsu. Apabila kita telah mampu menundukkan hawa nafsu sebagai hasil dari puasa, maka kita menjadi insya Allah manusia yang benar bertakwa, sebagaimana firman Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu
diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai, demikian hukum singkat terakhir saya di bulan Ramadan ini. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Semoga kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dapat menjalankan ibadah di sisa Ramadan tahun ini dengan penuh keikhlasan, serta insya Allah mendapat ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.